Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau celebrate Tuhan bersama-sama saudara-saudari seiman Tuhan. Kami datang ke tempat ini mau memuji dan memuliakan nama-Mu, mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Thank you Lord. Kesempatan ini Tuhan, kami mau pakai Tuhan Yesus hanya untuk Engkau Tuhan. Kami mau belajar untuk prophesy Tuhan dengan hidup kami. Kami mau belajar Tuhan Yesus to speak about your name Lord. Karena nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Nama yang ajaib, yang mulia dan berkuasa. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. This is your moment, oh Lord. Praise God. Sama-sama kita katakan. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, yes Lord. 'Cause now I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Do you speak Jesus, Lord? I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Say it one more time. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Say it one more time. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Where is it again? Jesus in the darkness over every enemy. Say Jesus for your family. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Say it one more time. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus
for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Hallelujah. Yes, we speak your name. Your name is power. Your name is above all names, oh Lord. We speak blessing to our family. Praise the Lord. We praise your holy name, oh God. We praise you, God. Hallelujah. You're here with us, oh Lord. Tuhan, Engkau bersama kami. Roh-Mu tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. We speak blessing over our family. We speak over healing over our heart, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Kami sembah Kau. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Naikkan pujian kepada Bapa di surga. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau baik, Allah. Sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Janji-Mu yang damai. Kemenangan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Say it one more time. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is
presence. I speak Jesus. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Thank you Lord that we believe you're here with us right now. Engkau bersama dengan kami karena roh-Mu tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya kami adalah umat-umat pemenang. Umat-umat yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka kebaktian kami pada sore hari ini. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Umat yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Mari kita kasih salam satu sama lain, kiri kanan, depan belakang. Tuhan memberkati. Mazmur 108 ayat 13. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak lawan kita. Amin. Haleluya. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa dikalahkan? Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Yes, Lord. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Ya Tuhan. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia.
bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih tim musik. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara teman semuanya. Saya 2 hari yang lalu dapat WhatsApp dari Bapak Gembala, saya disuruh berdiri di sini. Jadi sekarang saya mewakili Pak Rusti. Maaf kalau ada kesalahan, ini pertama kali saya berdiri di sini mengumumkan. Selamat datang semuanya. Juga kalau ada pendatang baru, ada any newcomers or first timers today? Tidak ada? Jangan lupa kalian nanti kalau keluar sana bawa orang ke sini. Supaya kita bisa tambah banyak nih, kursi-kursi masih ada yang kosong. Saya mau lihat tembakan saya, contekan seperti waktu saya di SD. Ada tuh uang hijau. Sorry belum siap. Oke, pertama. Welcome Pastor Dede and Grace. Thank you for allowing yourself to come here. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberkati kita hari ini. Yang belum kenal, Pastor Dede adalah gembala di GPI Blacktown, betul ya? Oh, Emmanuel, gembala GPI Emmanuel Blacktown ya. Oh, Dunside. I haven't done my homework yet. Oke. Sekarang kita akan ada pengumuman, ya. Tolong yang dari awal ya. Oke, ini juga boleh. Ya, jadi kalau ada, sepertinya ada lift ya, tapi kelihatannya kurang jelas. Tapi kita betul ada lift. Kalau ada orang yang susah naik tangga, bisa pakai lift. Juga bagi yang belum tahu, exitnya ada 2 seperti peraturan pemerintah. 1 di pintu sana, turun ke bawah. 1 turun ke bawah, pintu di depan. Lalu assembly point-nya tepat di tempat kapak situ yang ada rumput-rumputnya. Terus toiletnya di situ, yang untuk laki tidak ada tulisannya, tapi ya kalau masuk dikunci aja ya. Jadi jangan sampai ada orang lain masuk. Tapi dua-dua boleh, sebab ada kuncinya semua. Kalau yang laki pakai yang perempuan asal dikunci aja. Terus ada lagi tadi. Oh ya, first aid officer, Dr. Iwan, Kristi, Sophie, itu semuanya first aid qualified. Juga
Ya, tidak ada lagi. Ya nanti kalau sesudah selesai ibadah, ada coffee and tea di sebelah sana. Tapi tolong jangan makan di daerah karpet ya, di tile area jadi supaya nggak kotor gitu. Tapi hari ini banyak yang ulang tahun, jadi banyak makanan di sana. Ada bihun, ada bakmi, ada cake, ada kue, kopi, teh, hot chocolate. Kalau kopi sama hot chocolate saya nanti yang buat, sebab alatnya air panas itu belum ada orang yang tahu caranya makainya. Itu baru saya sendiri minggu lalu juga susah. Ini gimana pijit-pijit data yang keluar. Oke. Terus ada prayer meeting every Wednesday 7 PM pakai Zoom. Terus komselnya sekarang masih komsel gabungan kecuali yang dipimpin oleh Priska, dia khusus untuk grupnya sendiri, ibu-ibu. Kalau ada yang mau jadi ibu-ibu. Oke, yang ulang tahun dalam minggu ini yaitu Niki, anaknya Kristi, Yeni tadi bilang dia mau bakmi. Lina bawa mihun. Epi, ada nggak Epi? Belum lihat saya. Belum datang ya. Oke, selanjutnya ya every fourth Sunday we have a sermon in English ya, dibawakan oleh Pastor Stephen Albert. Terus ya ini ada seperti kalau nggak salah 2 tahun yang lalu kita ada ini nih donasi kopi untuk pembangunan gereja di NTT. 2 tahun yang lalu kita berhasil mengumpulkan $3.500 khusus bisa untuk membuat satu gereja. Bayangkan, jadi donasi kita itu di sana berarti sangat berharga. Walaupun 3.500 cukup untuk membuat membangun satu gereja. Jadi ini cuma kalau Anda ingin menyumbang, di sana ada amplop yang saya tulisin donasi kopi. Itu khusus untuk yang mau menyumbang untuk membangun gereja di NTT. Semoga bisa tahun ini bisa 2 gereja lagi. Udah. Yeah, enjoy coffee and tea, but stay in the tile area and enjoy the service. Oke, sekarang doa untuk Sunday School yang akan dipimpin oleh Alicia. Beautiful Alicia. Tuhan Yesus, kami mau mendengar dan belajar firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami, guru-guru kami, dan orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amen. Well done, thank you Alicia. Okay, we're going to pray now for the offering and for before the sermon start. Let's bow down and pray. Dear Heavenly Father, we thank you for looking after us throughout the past few days and also past few years. We thank you that we are well fed and that there is enough food on our table and there is roof above our head, and that is because of your generosity that you always provide. And today, Father, we do bring and give some part of our blessings to you, and we believe that you will be able to use that based on your plan and your work, and that we will be able to support others who are unfortunate enough. And we continue to pray that you will bless those who also give and those who also wholeheartedly bless other people as well. We thank you, Father, and also we pray for Pastor Dede today, that he's going to speak to us,
and he is your representative here. And we pray that you will anoint him with your Holy Spirit and your wisdom, so that he will be a blessing to every one of us here, and that you will also give us a spiritual ear to hear your word, so that we can all learn your word more, and we can be closer to you, and we will be blessed by the sermon today. Thank you, dear Father. Bless Pastor today, and also use him according to your will and according to your plan. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. And Nama we're not gua going to sing Carol. one more song. Nama gua Carol. Sorry? Oh, sorry, yeah, this is about the coffee, I forgot. Yeah, a little introduction about why we are giving money as one coffee a day. Gua adalah penggila kopi. Gua harus minum kopi setiap harinya. Nah, kenalin juga temen ngopi gua, namanya Tommy. Dia suka membantu orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Salut banget deh gue sama dia. Suatu hari, gue melihat ada orang yang tertabrak sehingga minuman dia terjatuh. Tapi syukurlah ada orang baik yang menolong dia. Melihat orang lain melakukan kebaikan membuat gue ingin rasanya melakukan kebaikan juga. Tapi gue gak tahu caranya gimana. Gue baru ingat, setelah pertemuan dengan Tommy, gue melihat ada poster donasi untuk membangun gereja. Ini adalah kesempatan buat gue untuk melakukan kebaikan. Tapi masalahnya gue lagi bokeh. Gue ada ide. Gue gak harus jadi orang kaya untuk mulai memberi. Gak ada alasan buat gak melakukan kebaikan ini karena kita semua udah diberkati Tuhan. Gue sadar dengan gue menghemat konsumsi kopi, ternyata uang yang dikumpulkan bisa membantu dalam program pembangunan gereja ini. Kalian tahu gak sih, tahun lalu kita berhasil membangun 4 gereja di NTT. Makanya yuk, gue ajak kalian untuk ikut berpartisipasi dalam One Cup of Coffee for One Church. Amen. So if we have 2 coffee a day, now maybe just 1 coffee a day. Thank you. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mulianya hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu memuja-Mu.
memujamu, memujamu. Dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, oh memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, memenuhi ya Tuhan, memenuhi tempat ini, tempat ini. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan bukan hanya keluar dari mulut kami, tapi sungguh-sungguh mengalir dari hati yang bersyukur, menyadari keberadaan-Mu sebagai Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu dibuktikan saat Engkau mati bagi kami, menggantikan dosa, posisi kami orang berdosa, sehingga kami dibenarkan di dalam korban-Mu. Dan pembenaran itu membuat kami untuk belajar hidup menyenangkan Tuhan, hidup dalam kekudusan dan hidup dalam ketaatan. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan untuk beribadah pada sore hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kalau kami bisa ada di sini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sekarang kami membawa seluruh perhatian kami mau tanggalkan setiap beban kami, masalah kami, hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kami mau fokus membawa perhatian kami untuk pemberitaan firman Tuhan. Pakai saya sebagai hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang saya katakan semua berasal dari Engkau saja, bukan dari pengertian saya sendiri. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Dan saat kami pulang, kami menjadi pribadi yang berbeda, kami boleh menjadi berkat, kami diubahkan, kami semakin hari semakin hidup menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Semua diberkati dan siap mendengar firman, katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Shalom, shalom. Senang bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ya, ada Kelly di sini dua minggu lalu tidak ada, kayaknya nggak ke tempat ketemu saya. Lalu ada ini Twida apa? Twida benar ya, kan ada kembarannya. Kembarannya sebelah ya? Bukan. Si Sofi. Ya hari ini saya datang dengan istri saya Grace ini yang di depan ya. Mungkin bisa berdiri kasih lihat mukanya kayak apa. Ya. Kemarin 2 minggu lalu dia tidak bisa ikut. Ini juga sebenarnya udah hampir nggak ikut karena batuk-batuk. Saya bilang udah nggak apa-apa pakai masker aja lah. Bukan COVID tapi udah nggak takut COVID sekarang ya. Karena COVID udah seperti flu biasa. Kita perlakukan itu seperti flu biasa saja. Saya senang kembali bisa beribadah bersama-sama Bapak Ibu di sini. Mungkin Pak Rusdi juga nonton kali ya. Jam 2 ya, di Bali jam 2 sekarang ya. Apa jam, kalau di Indonesia kan jam 1. Kalau di Bali beda sejam sampai Jakarta ya kalau nggak salah. Oke. Nah itu yang tadi Coffee itu semua GBI di Sydney berpartisipasi. Itu bagian dari Departemen Misi BPLN itu IBCA sekarang namanya, yang perwakilan di Australia dan Oceania termasuk di New Zealand. Setiap gereja kumpulkan uang untuk bersama-sama membangun gereja-gereja yang sulit. Ya, nah di GBI Manuel juga sama, kami juga lakukan itu biar gampang. Kalau mau nyumbang pokoknya $120 per selama bulan ini gitu. Kan $4 kopi kurang lebih, kaliin 30 120 gitu. Tapi kalau ada yang mau 50 juga $20 nggak apa-apa
Ya, itu dibilangnya one cup of coffee for one church. Tapi gabungan dari semuanya, bukan hanya di sini saja. Tapi bukan membanggakan diri ya, kami di GBI Immanuel pernah juga langsung membangun satu gereja dari kami sendiri gitu. Waktu itu di Maluku Selatan kalau nggak salah. Dalam waktu 3-4 bulan, puji Tuhan kami bisa kumpul kurang lebih 12.000 something. Alat musiknya juga kita berkati sama-sama, jadi kita belum punya gereja, kita malah bangun gereja orang lain. Itulah anak-anak Tuhan, amin. Dan ya waktu itu saya tergerak waktu Pak Rubin mengumumkan, deh kita gerakin sama-sama, dan puji Tuhan terkumpul. Nah yang ini lain lagi, proyeknya banyak di Indonesia, ada yang di NTT, ada yang di Maluku, ada yang di Sulawesi. Jadi di Indonesia itu menyedihkan sekali. Kalau Bapak Ibu duduk di sini dengan kursi yang enak, empuk, ada heater kalau winter, ada AC di sana. Lihat gedungnya saudara, aduh minta ampun. Tapi seringkali kita malas-malas ya. Take it for granted ke gereja, aduh capek, aduh ini, aduh itu. Kalau di kami tuh ibadah jam 8, saya bilang tantangan kita di sini gampang, bangun pagi itu doang yang susah. Kalau di sini nggak bangun pagi, tapi capek dari tadi, udah ngapain udah gini. Gitu. Saya udah bilang waktu 2 minggu lalu, kalau ibadah sore itu memang berat, apalagi buat yang khotbah, karena saudara udah capek. Ada yang main badminton, ada yang shopping, ada yang pergian kemana-mana, udah lelah. Tapi hari ini please konsentrasi ya. Siapkan paling tidak ya, saya dikasih waktu 40 menit lewat 2 jam. Enggak lah, Pak Komran udah pegang pistol. Saya coba ya secepat mungkin, oke? Ya jadi 2 minggu lalu, masih ingat saya khotbah apa? Saya mau menagih janji, siapa yang janji cuci piring waktu itu? Mana itu? Saya makanya pindah, takut itu. Takut dia di belakang sekarang duduknya. Oke, iya istrinya mana tuh? Saya mau kasih tahu, bener nggak dia cuci piring? Bener Pak, cuci piring apa enggak? Oh enggak, saya nggak cuci piring, cuci baju. Ya masih mending. Oke ya itu saya juga hari ini kita akan belajar sesuatu yang praktikal. Ya belum keluar silakan dikeluarkan. Kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang konsisten. Ya katakan sama saya konsisten. Konsisten. Ya. Nah, saudara, Tuhan itu mau kita menjadi pribadi yang konsisten dalam hidup ini. Ya, seseorang yang bernama John MacArthur bilang begini, the consistent testimony is much more likely to compel the unsaved to be drawn to the power that make that lifestyles possible. Artinya, kalau kita hidupnya benar, konsisten di hadapan Tuhan, itu kesaksiannya jauh lebih hidup dibandingkan kita, ayo terima Tuhan, ayo ke gereja, tapi orang ngelihat hidup kita enggak benar. Kadang-kala tindakan itu bisa berbicara jauh lebih baik dibanding perkataan yang mengajak-ngajak, benar ya. Orang itu mau tertarik ikut Tuhan karena dia melihat hidup kita yang berbeda. Jadi jangan sampai kita menjadi pribadi yang justru menjadi batu sandungan. Konsisten ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam segala hal kalau saudara mau sukses kita mesti konsisten. Olahragawan harus konsisten dalam berlatih dan lain sebagainya. Dalam pernikahan kalau nggak punya konsistensi apa yang terjadi? Ya. Tapi ini konsisten ini untuk yang positif ya, jangan untuk yang negatif. Oh saya konsisten kok. Bangun siang itu saya konsisten tuh. Terus-terusan, itu yang salah, bertobat. Ya bukan begitu, istri saya juga suka bilang, kamu kadang-kadang gak konsisten, suka bilang, kamu kadang suka gak konsisten. I am consistent in my inconsistency. Bercanda sama saya saudara. Ya, nah kita lebih gampang tidak konsisten untuk hal-hal yang buruk. Nah hari ini tentunya saudara harus mengerti ini untuk hal-hal yang baik. Nah saya berharap datang ke gereja saudara konsisten. Jangan stop. Amin. Ya, mau hujan, mau badai datang saudara. Enggak ada gereja yang sempurna. Benar enggak? Kami hamba-hamba Tuhan tidak sempurna. Kalau cari gereja sempurna, jangan ke sana. Karena keberadaanmu buat gereja itu tidak sempurna lagi.
ngerti ya? Yang bikin tidak sempurna itu nanti saudara malah. Jadi nggak ada yang sempurna, tapi mari kita perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di gereja masing-masing. Saya bilang gitu sama jemaat, saya bilang saya ini juga manusia biasa, istri saya juga manusia biasa. Kalau ada apa-apa ngomong langsung, jangan ngomong di belakang gitu. Saya senang kalau ada orang kasih masukan gitu, tapi masukan yang membangun, bukan sekedar kritik yang nggak ada artinya. Kita semua punya kelemahan, kita perbaiki sama-sama. Itu saya baru kasih contoh dalam beribadah. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu bisa meluangkan waktu. Jam 4 itu waktu yang gak mudah loh. Biasanya orang kalau ibadah sore itu jam 5 atau jam 6. Ini jam 4. Jadi agak tanggung, ya kan? Mau kemana-mana, aduh bentar lagi mesti kebaktian. Gitu. Kami yang jam 8 enak, setelah kebaktian setengah 10 bebas. Gitu kita karena kita pernah ke Wolonggong, balik pulang ke rumah baru jam 2. Karena jam setengah 10 kami udah selesai. Gitu. Semua ada plus minusnya lah, tapi bangun paginya susah, apalagi winter. Nah, kalau orang punya pribadinya konsisten, dia nggak peduli dengan segala keadaan, dia akan tetap berjalan. Nah, hari ini kita sama-sama, ini praktikal sekali buat kita belajar, ya. Coba bekerja. Ada di sini yang coba-coba nggak konsisten kerja, coba aja. Nanti bos langsung kasih, don't come back on Monday. Udah, that's it. Kamu dikasih surat pemberhentian. Kan kita kan mau datang tepat waktu. Kenapa? Kenapa kita bisa rajin? Karena ada punishment. Kalau telat, kalau nggak masuk dikasih warning. 3 kali warning pecat. Gereja sayangnya nggak gitu ya. Coba aja, nggak gereja sekali ada bisul di sini. Kita tahu, nggak ke gereja nih sekali. 2 minggu di sebelah sini. 2 kali nggak ke gereja. Setahun nggak ke gereja, mukanya semua bisulan badannya. Tuhan itu nggak menuntut kita kayak gitu. Tuhan menuntut kedewasaan kita, kesadaran kita. Kalau orang mau taat dan setia gara-gara begitu, saudara pasti akan berontak satu hari kelak. Tapi kalau saudara berubah dari dalam, saudara akan menjadi pribadi yang dewasa. Amin. Salah satunya adalah konsistensi. Nah, menurut Oxford Dictionary, konsisten itu acting or done in the same way over time, especially so as to be fair or accurate, unchanging in nature, standard or effect over time. Jadi begitu-begitu aja, tetap aja. Steady sinonimnya ya, stable, constant, regular, even. Nah, kita semua harus menjadi pribadi yang seperti ini. Kenapa kita harus konsisten? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang konsisten. Bilangan 23 ayat 19 ini konteksnya adalah perkataan Bileam. Saudara untuk Balak, saudara ingat cerita Bileam dan Balak ya, yang keledainya bisa bicara itu, disuruh mengutuki orang Israel, dia malah memberkati. Nah, salah satunya kata-katanya Bileam bilang begini, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan itu enggak berubah-ubah. Dia konsisten dalam jalannya. Alam mengajarkan kita yang Tuhan ciptakan itu konsisten. Enggak pernah dalam sejarah matahari terbit di sebelah barat. Selalu di sebelah timur. Ini suaranya feedback ya saya. Suara saya memang agak ngebas. Mungkin bassnya kudu nanti low voice-nya ya. Di gereja saya juga begitu. Suara saya kan agak berwibawa begitu ya. Jadi karena kewibawaan saya jadi feedback dia. Nah saudara, Tuhan, alam itu mengajarkan kita konsisten saudara. Coba kalau saudara nanam orange di rumah, itu setahun berbuahnya tuh sama periodenya. Benar ya? Kalau winter kita bisa menemukan orange atau mandarin. Summer kita menemukannya apa? Nectarine misalnya. Alam mengajarkan kita konsisten dalam hidup ini. Tapi manusia kadang gak mau belajar. Ya, nah saudara, Tuhan kita itu menciptakan segala sesuatu dengan konsisten, ada hukumnya. Setiap benda yang dilempar ke atas akan kembali ke bawah. Itu hukum apa namanya anak-anak? Hukum gravitasi. Iya kan? Kok ada yang jawab hukum apa tadi? Hukum gravitasi gitu, makanya bisa turun lagi. Nah saudara,
Tuhan kita itu konsisten, masa kita anak-anaknya nggak konsisten. Nah hari ini please ngaca ya. Coba lihat diri kita sendiri. Gue nih, saya nih, kok tadi tuh iklannya kan pakai gua tuh, bahasa gaul. Kita ini udah konsisten apa enggak ya dalam hidup ini? Bukan buat saudara, buat saya juga, saudara, sama ya. Nah, 1 Samuel ayat yang lain 15 sampai 29. Ini waktu Saul berdosa, Tuhan bilang begini ya, Samuel rebuke Saul, dia bilang begini, lagi yang sang mulia dan dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Artinya Tuhan enggak berubah-ubah. Maleakhi 3 ayat 6, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Luar biasa saudara. Lalu di perjanjian baru Yakobus 1 ayat 17. Mari kita baca sama-sama yang bahasa Indonesia. If you can't speak Indonesian, you can read it in English ya. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ini dalam bahasa teologianya disebut immutability of God. Tuhan itu enggak berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Tuhan itu Yesus tetap sama. Yesterday, today, and forever. Tuhan itu enggak berubah-ubah. Coba bayangkan kalau Tuhan itu mut-mutan, ya, gue mau pencet nafasnya Dede sebentar aja, iseng gitu. Langsung dia ngap-ngapan, udah cukup gitu. Kalau Tuhan nggak konsisten, tiap bangun pagi Tuhan nggak kasih nafas sama kita, apa yang terjadi? Iseng-iseng, gue mau stop nih atmosfer, matahari nggak usah bersinar dulu pokoknya. Apa yang terjadi? Tuhan nggak begitu, karena itu against His existence. Dia Tuhan yang konsisten. Nah kalau Tuhan itu konsisten, kita harusnya belajar menjadi pribadi yang konsisten. Selain itu, konsistensi adalah ciri kedewasaan seseorang. Itu tadi kan anak-anak banyak banget, ada lebih dari 25 anak tuh ya. Anak-anak itu gak pernah konsisten, berubah-ubah. Coba lihat ayatnya. Efesus 4, 13, 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Bapa, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai anak Allah ya, yang sesuai dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Anak-anak itu gampang dibohongin. Nah, anak-anak itu nggak konsisten. Kalau dia bilang mau permen berapa? 2 om. Entar dia berubah, jangan 2 deh, 4 om gitu. Entar dia berubah lagi, 4 kayaknya masih dikit om, 5 deh. Anak kecil tuh begitu. Kalau saudara nggak konsisten, itu saudara disebut bahasa istilahnya sekia. Itu sekia. Itu bahasa enggak ada yang tahu di sini ya. Sekia itu kekanak-kanakan. Itu bahasa Portugis. Enggak tahu itu bahasa dari mana tuh. Bapak Andi itu dulu gembala saya yang sebelumnya yang kasih tahu saya sekia itu artinya kekanak-kanakan. Childish itu bahasa Inggrisnya. Nah, saudara, kita semua tuh kalau mau dewasa, come on, be consistent. Yang suami konsisten jadi suami. Jangan sebentar rajin, gue malas kerja. Atau gue pindah kerjaan lah. Saudara, saya bukan kasih tahu saudara gak boleh pindah kerja. Tapi ada orang yang kerjanya pindah-pindah kerja melulu. Jadi saudara gak bisa settle di satu tempat. Nah mungkin saja saudara ada problem dengan konsistensi gitu. Saya ini orang yang terpaku dengan rutin. Saya tuh orangnya kalau rutin saya di break, saya suka uring-uringan, itu juga salah, nggak baik. Ya, saya itu orangnya on schedule gitu. Kalau misalnya hari ini saya ngapain tuh biasanya saya akan tepat. Tapi orang ada yang personalitinya nggak kayak gitu. Nah, saya berharap kita semua tanpa melihat personalita kita kayak apa, Tuhan itu mau kita konsisten dalam banyak hal di dalam hidup ini. Karena kalau kita nggak konsisten, kita akan gagal dan kita tidak memuliakan Tuhan. Jadi kita kayak anak-anak. Anak-anak itu gampang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Saudara, serigala berbulu domba. Nah, itu yang susah. Nah, makanya kalau semua
Bank Indonesia, kalau Bank Indonesia bahasa Inggrisnya apa sih? Central Bank apa? Kalau di sini apa bilangnya? Pak Iwan apa itu? Bank Indonesia itu yang ngurusin tentang percetakan uang apa itu namanya apa sih? Bahasa Inggrisnya? Oh, Reserve Bank ya. Itu kan uang palsu banyak beredar. Mereka nggak pusingin pelajarin uang palsu seperti apa ya. Mari kita lihat. No, yang mereka pusingin apa? Yang asli adalah seperti ini. You have to know. Ya, lihat nih. Uangnya kayak begini, gambarnya kayak begini, bahannya kayak begini. Pelajari yang asli. Begitu yang palsu keluar saudara tahu. Ngerti maksud saya? Nah, kita anak-anak Tuhan biar konsisten dan enggak seperti anak-anak, mesti tahu yang asli, belajar firman. Jadi kita ngerti, oh ini salah nih. Oh ini enggak tepat gitu, ya. Nah, itu biasanya terjadi overtime pada saat kita makin belajar firman. Akhirnya kita menjadi pribadi yang konsisten. Nah, sore hari ini saya mau share 5 hal apa saja yang kita harus konsisten dalam hidup ini. Yang pertama adalah enggak jalan ya. Yang pertama kita harus konsisten dalam terhadap firman. Tadi saya sudah katakan, firman Tuhan itu kita mesti konsisten karena dia akan memimpin hidup kita. Waktu Musa mau membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan karena Musa berdosa soal memukul itu, ingat ya, bukit batu, disuruh ngomong, Musa malah marah-marah, ya. Saya udah bohwat dengan kamu semua. Saya udah bawa kamu dari Mesir, masih komplain-komplain juga, sekarang gak ada air. Nah, nih air, minum. Kayak gitu, ini terjemahan saya, ya. Lalu Tuhan bilang, you buat nama saya unholy in front of the people. Karena itu kamu tidak boleh masuk tanah Kanaan. Coba bayangin loh, ya. Misalnya ini semua bangsa Israel ya, saya bawa nih. Kita akan pergi ke Minto. Karena sesuatu hal udah mau nyampe Minto, Dedek kamu gak bisa bawa orang ini karena kamu sempat berdosa. Pak Iwan yang akan gantiin. Coba saya sedihnya di mana? Musa cuma bisa berdiri, saya udah ke Mount Nebo ya, Gunung Nebo, dia cuma bisa lihat dari kejauhan. Itu tanah perjanjian yang harusnya saya ke sana. Tapi Musa digantikan oleh Yosua. Yosua yang akan memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Waktu Yosua menggantikan Musa, apa yang Tuhan bilang? Ini ayatnya. Mari kita baca 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu apa? Siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Day and night. Tuhan gak bilang renungkanlah itu kalau kamu lagi sempat, kalau kamu lagi mau. No, saudara dan saya harus baca firman, perkatakan itu, renungkan. Saudara tahu kata renungkan itu seperti sapi itu kalau apa sih itu istilahnya yang memama biak ya. Kalau sapi itu waktu rumput dicerna itu enggak langsung masuk ke perutnya. Ada beberapa bagian ya, dikunyah. Kata meditate itu begitu, saudara renungkan. Misalnya saya segala sesuatu dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara jalan nih menuju ke bus stop misalnya, segala sesuatu. Oh berarti apa saja ya? Kayaknya di sini yang bikin feedback nih ya. Coba saya ke sini. Segala sesuatu, oh sama juga. Kesana kayaknya saya. Tuh sama juga. Udahlah saya aja lah. Tuh segala sesuatu. Oh berarti apapun juga. Mengenai anak Tuhan, kalau anak kamu gak ngerti dibilangin, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melakukannya untukmu. Oh begitu. Begitu tuh. Kayak orang ngegerutu tapi yang baik. Bener ya? Kalau kita ngegerutu kan, misalnya apa deh? Ya saudara ke restoran. Aduh ini pelayannya lama banget sih di sini nih. Dari tadi udah nunggu 2 jam gak datang keluar. Begitu datang lagi makanan kagak enak banget ya. Kenapa saya mesti kesini? Nanti awas saya gak kembali. Ngegerutu terus begitu. Nah merenungkan firman sebenarnya kayak gitu. Saudara memperkatakan firman tapi yang positifnya. Itu kata merenungkan, meditate itu bahasa aslinya begitu. Artinya saudara konsisten belajar firman, datang ke gereja seperti ini penting untuk saudara belajar firman. Yohanes 8 ayat 31-32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap
dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Oh, ternyata ciri murid Tuhan yang sejati itu adalah saat dia pegang firman Tuhan, konsisten membacanya dan melakukannya. Siapa di sini yang baca Alkitab tiap hari? Angkat tangan. Kalau enggak jangan angkat tangan. Ya, itu namanya bohong. Siapa di sini yang baca Alkitab tiap hari? 2, 3, 4, 5. Cuma 5, berarti saudara tidak konsisten. Pulang dari sini buat komitmen untuk baca Alkitab minimal 1 chapter, jangan 1 ayat lah. 1 ayat mah gampang banget, 1 pasal lah penting. Ya, saya di gereja yang saya gembalakan, saya bikin tiap hari ada schedule-nya. Daily Bible reading. Ya, paling tidak 3 pasal. Ada yang dari penyanyian lama, penyanyian baru. Please lah, luangkan waktu. Kalau ngecek Instagram sampai scroll ke bawah, nggak habis-habis ya ini ya. Ya iyalah. Saudara bisa spend 45 menit begitu untuk baca firman. Ngantuk. Mari kita baca firman. Amin. Amin. Ya, jemaat GB Campbelltown besok mulai. Mulai dari apa terserah deh, kitab yang gampang dulu lah, Matius gitu, boleh. Kalau memang belum terbiasa jangan baca perjanjian lama, nanti bingung. Ya, saya waktu itu mulai dari Kejadian, saya udah baca nih pada ini. Tahu-tahu sampai Kain apa gitu, membunuh. Ini dibilang kok Kain punya istri, ini istrinya siapa ya? Kan waktu itu manusia nggak banyak. Tuh, kan kalau baca kitab jadi mikir, ya kan? Istrinya Kain siapa ayo? Siapa istrinya Kain? Nyonya Kain. Istrinya Kain itu sisternya. Tuhan izinkan waktu itu incest karena dosa belum berkembang begitu banyak, sekarang gak bisa lagi. Ngerti ya? Jadi memang kan dibilang Adam itu punya juga daughters, bukan hanya sons. Jadi mereka menikah antar sibling waktu itu. Sekarang gak bisa lagi karena efek dosa makin meningkat. Kalau incest, ini ada Pak Dokter di sini, yang terjadi adalah defects nanti. Nah, hal-hal kayak begini saudara mesti belajar dengan banyak baca firman. Ya, kalau ada yang nggak tahu, garis bawahi, tanya Pak Rusdi atau tanya hamba-hamba Tuhan, atau lihat sekarang di internet semua udah open. Tapi kalau internet hati-hati ya, kadang-kadang ada orang yang kasih penafsirannya macam-macam. Jadi mari konsisten baca firman Tuhan, pegang firman Tuhan dengan teguh. Ya, Yohanes 15 ayat 7 berkata, ini bisa nggak kasih tahu yang punya gedung sini bisa lebih besar nggak itu? Kurang gede itu, saya nggak kelihatan di sini ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Please jangan salah ngerti ya, maksudnya mintalah apa saja, berarti saya boleh dong minta istri lagi. Itu enggak sesuai firman Tuhan, enggak boleh. Ya, saya boleh dong minta helikopter. Ya, mobil aja masih nyicil. Minta helikopter, lunasin dulu tuh mobil gitu. Jadi please jangan, makanya kalau kayak begini kan tahu, oh maksudnya itu apa saja dikehendaki artinya yang sesuai firman Tuhan. Enggak sesuai firman Tuhan enggak boleh. Jadi kita belajar. Tinggal di dalam firman-Ku. Tinggal itu artinya apa? Tetap konsisten. 2 Yohanes 9 ayatnya kan pasalnya cuma 1 ya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu ia memiliki bapa maupun anak, saudara. Ya, nah jadi saudara mesti konsisten di dalam seluruh perilaku dan kehidupan kita, dan pertama kali saudara mesti konsisten dengan firman Tuhan. Mau belajar firman Tuhan? Mau baca firman? Hah? Kok jawabnya ragu-ragu? Karena gak yakin ya saudara bisa berjanji ya. Saya gak mau saudara berjanji terhadap saya, itu urusan saudara dengan Tuhan. Tugas saya hanya mengingatkan ya. Mari kita konsisten sama-sama. Saya juga gitu, kadang-kadang capek, tapi ya kita coba. Sekarang kan ada audio Bible, ya kan, dibaca. Saya dengar Pak Fajar tuh, saya kalau nyetir ke Newcastle dengerin audio Bible, that's good. Daripada dengerin 8207 itu yang berita-berita yang bikin kita jadi, ada kan yang channel yang isinya berita semua, itu bikin kita takut. Boleh sesekali yang tiap jam itu boleh, tapi kalau dengan audio Bible kan saudara dikuatkan, jadi belajar, benar ya?
Daripada nyetir kita ngantuk dan lain-lain, lebih baik dengar audio Bible, itu gratis kok app-nya. Saya juga pakai. Kalau saya mau berangkat kerja saya nyalain. Hari ini apa ya? Baca, ntar di rumah kalau mau ulang ya ulang lagi gitu. Amin, mau? Mari konsisten terhadap firman, itu yang pertama. Yang kedua, konsisten dalam berdoa. Saya konsisten Pak Dede berdoa 3 kali sehari. Doa waktu breakfast, doa waktu makan siang, doa waktu makan malam. Ya itu juga boleh, tapi ada baiknya kita punya jam-jam doa khusus juga. Ya, saudara, doa itu sangat penting. Saudara tahu tokoh Alkitab bernama Daniel? Itu nama saya. Sebenarnya nama asli saya bukan Dede Daniel, saudara. Nama asli saya itu Ade Sim. Itu nama paspor saya. Ade itu kepanjangan dari Dede. Kependekan ya. Enggak, nama asli saya Ade, panggilannya Dede gitu. Jadi nama panggilan saya lebih panjang daripada nama asli saya. Mama saya nggak tahu kenapa gitu. Dipikirnya saya anak bungsu, dikasih nama Dede, ternyata ada satu lagi. Nama saya sebenarnya Ade Sim. Sim itu Sio. Oh Sio, sorry apa? Marga. Saya nggak percaya Sio, sorry, maaf, saya minta maaf. Saya nggak percaya Sio. Lu apa? Kambing. Lu, nggak, gue monyet. Jadi main binatang-binatangan. Enggak, saya nggak percaya itu. Maksud saya Sim, jadi saya C-nya itu Cesim. Cesim itu sebenarnya bokcoy. Ya C-nya Cesim. Ade Sim. Nah dulu di gereja saya yang satu lagi bilang, Kodede tahu nggak nama Kodede bahasa Inggrisnya apa? Brother license. Karena Ade kan brother. SIM itu license kalau di Indonesia, surat izin mengemudi. Jadi your name is brother license. Nah, nama saya kan, tapi saya suka nama Daniel, itu papanya Grace yang dulu membaptis saya kasih nama saya Daniel, nama baptisan. Saya senang dengan nama itu. Ya udahlah saya pakai aja Dede Daniel gitu. Saya mau rubah nama tapi aduh prosesnya susah lah, malas mesti teleponin ini ganti-ganti. Udah kalau tidak resmi saya pakai, saudara kenal saya dengan Dede Daniel. Nah kenapa saya senang dengan tokoh Daniel? Daniel itu tokoh yang konsisten. Di dalam Daniel itu ya hidup di pemerintahan yang berbeda-beda. Dia hidup di Babilonia, dia hidup juga di Persia. Pada saat dia udah mulai tua, dia hidup di tengah Raja Persia, di bawah pemerintahan Raja Persia waktu itu. Orang itu pada iri dengan Daniel. Karena apa yang dia lakukan selalu berhasil. Dia posisinya naik terus, nggak pernah turun. Lalu orang-orang di sekitarnya mulai iri. Lalu dia bilang, ini Daniel nggak ada kesalahan. Kecuali dia selalu berdoa 3 kali dalam sehari. Lalu orang-orang ini berkomplot membuat peraturan. Raja, buat peraturan, tidak boleh ada yang menyembah siapapun kecuali menyembah Tuanku Raja. Oke. Dibuatlah, ditandatangani pakai cincin itu pada saat itu. Akhirnya Daniel di-accuse. Dilihat Daniel setiap, ini doa 3 kali ini memang jadi kebiasaan yang dibangun oleh Daud sebenarnya. Padahal tidak harus seperti itu ya, waktu itu orang Yahudi saat itu. Nah jadi Daniel berdoa terus, dia nggak ada yang bisa di-accuse kecuali itu. Akhirnya Daniel dilaporkan, apa yang terjadi? Daniel masuk ke gua singa. Ya. Saudara coba lihat ayat ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya, atas tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa, serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukannya. Sekalipun hukumannya berat, Daniel bilang, saya tetap mau konsisten berdoa, sekalipun saya harus mati. Karena doa yang Daniel lakukan menunjukkan imannya. Benar saja Daniel masuk ke gua singa, tapi apa yang terjadi? Tuhan bela Daniel, singa itu malah bermain-main dengan Daniel. Daniel tidak diapa-apakan, malah Raja Darius waktu itu berpikir, aduh kenapa dengan Daniel? Pagi-pagi dia bangun karena dia sayang dengan Daniel. Daniel, apakah engkau masih hidup? Ya Tuanku Raja, aku masih hidup karena aku tidak bersalah apa-apa. Dari situlah raja baru tahu dia ini orang benar. Akhirnya raja marah, orang-orang yang membawa Daniel ke gua singa itu dibawa dan dia dicabik-cabik, mereka dicabik-cabik, habis dimakan oleh singa. Daniel konsisten dalam kehidupan doanya. Kita pun harus begitu. Amin.
1 Tesalonika 3 ayat 10, Paulus berkata, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang dari imanmu, pada imanmu. Paulus berdoa siang dan malam. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Dan seterusnya. Paulus menjadi pribadi yang konsisten dalam berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa, apa? Tetaplah berdoa. Ini ayat terpendek di Alkitab. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah berdoa. Kalau Zoom doa itu berapa orang yang join? Siapa yang biasa ikut doa Zoom Rabu itu? Berapa orang biasanya yang join? Hah? 12, kayak murid Yesus, bagus. Kalau ada yang murtad satu kayak Yudas tinggal 11. Saya juga gitu, 12. Sama ya Grace ya, benar ya? 12. Kadang-kadang ada yang gak bisa ya tinggal 11, ntar tinggal 10 gitu. Kalau namanya grup doa itu pasti sedikit. Kenapa gak semua orang konsisten? Tapi mari mulai Rabu depan yang belum ikut grup doa itu please join. Ya, karena doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Saudara enggak nafas, saudara koit. Saudara meninggal. Berdoa juga sama seperti itu. Mari kita berdoa. Mau? Silakan jawab di hadapan Tuhan. Mau atau tidak, saya tidak bisa memaksa. Tugas saya hanya menyampaikan dan menyindir. Ya, semoga saudara sadar. Ya, yang berikutnya, yang ketiga, konsisten dalam ketaatan. Katakan taat. Yang keras, taat. Enggak boleh hari ini taat, besok enggak. No, Tuhan mau kita taat senantiasa dengan konsisten. Ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya, dan perumpamaan di sini mengenai ketaatan. Lukas 16 ayat 13 berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Saudara tahu Mammon itu apa? Wealth. Tahu saudara wealth itu apa? Duit. Tahu duit itu apa? Cien. Saudara tahu cien itu apa? Hepeng. Saudara tahu cien itu, hepeng itu apa? Fulus. Nah itu ada berapa bahasa tuh saya udah kasih. Saudara please kalau hari Minggu bolehlah kalau mau kerja, tapi lebih baik kerja di pagi hari. Sorenya bisa ibadah. Kalau bisa Minggu ya untuk Tuhan deh, jangan bekerja. Coba nanti Tuhan akan ganti pasti. Kalau nggak salah Dede waktu punya restoran Minggu tutup ya. Itu bagus. Siapa yang ngajarin itu? Ya, bagus. Seperti itu. Ya. Walaupun sekarang lagi nggak ada restoran ya, nanti kita berdoa Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik. Utamakan Tuhan dulu, Tuhan pasti cukupkan. Apakah Dede kekurangan selama tutup hari Minggu? Enggak ya, cukup-cukup aja kan. Kita itu Tuhan bilang asal cukuplah ya. Dan orang Kristen itu kan hidupnya itu pas-pasan. Pas lagi pengen beli mobil ada duit. Orang Kristen itu hidupnya pas-pasan. Pas lagi perlu mau rumah, bisa beli rumah. Gitu. Nggak, maksud saya jangan terlalu berpikir tinggi, saudara mesti jadi milioner. Kalau Tuhan kehendaki silakan kerja keras, tapi saudara nggak boleh mengabdi kepada dua Tuhan, karena saudara akan taat kepada yang satu saudara akan alihkan. Saudara mesti konsisten kepada Tuhan saja. Nah sekarang diuji di sini. Ada di sini yang kerja hari Minggu? Nggak ada ya? Oh ada di Sofia. Berhenti hari Minggu kerja ya. Ya, saya bercanda. Tapi bisa Sofi bisa kerja di sini, bisa ke gereja, berarti kerjanya pagi kan? Jadi 2 minggu sekali nggak ke gereja. Perlu saya buatin surat buat bosnya. Kalau bisa Minggu ambil day off gitu. Ya saudara silakan bergumul. Dulu saya pernah gitu, waktu saya datang ke Australia, saya kerja di hotel. Tahu ngapain? Saya housekeeping dulu kerjanya, yang bikin bed itu. Terakhir saya jadi houseman. Houseman itu yang kirim bedsheet gitu ya, sarung bantal untuk yang housekeeping. 3 tahun saya kerja hari Minggu.
Suatu hari saya dengar program TV, pagi-pagi saya off-nya dulu Monday, Tuesday atau Tuesday, Wednesday, lupa saya. Saya ditegur Tuhan, kamu punya talenta, kamu gak pakai karena kamu kerja hari Minggu. Saya bisa main musik dan lain sebagainya. Waktu itu saya ketemu dengan Pak Andi, ayo kapan melayani, nanti dia om masih kerja. Saya tetap ke gereja, waktu itu kerjanya sore. Minggu itu di gerejanya Rock itu, baktian youth-nya waktu itu, saya pergi. Tapi saya pikir, aduh ini gak baik begini. Akhirnya saya ambil keputusan Tuhan, udahlah saya gak mau kerja Minggu lagi. Emang kalau Minggu kan duitnya kenceng ya. Ya kan, udah gak usah munafik lah, kan double itu bayarannya. Akhirnya saya bilang sama bos saya, please, namanya dulu saya ingat namanya Anet, saya gak bisa kerja lagi. Oh kenapa? Karena saya mau ke gereja gitu. Oh ya udah, it's okay. Perusahaan gak akan bangkrut kita gak kerja seminggu gitu. Ada orang lain yang menggantikan. Income saya berkurang, terus terang berkurang ya karena kan double itu. Tapi sampai sekarang saya gak pernah kekurangan. Kalau kita belajar mengutamakan Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Dulu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar duduk minta-minta roti. Malah kita kasih itu 1 cup kopi buat pekerjaan Tuhan. Jadi saudara bergumul sendiri untuk Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan saudara, tapi utamakan Tuhan. Kalau masih bisa ibadah, utamakan untuk ibadah. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang saudara mesti hadir hari Minggu, seperti saya ingat Pak Iwan juga dulu waktu masih di anestetik kan kadang-kadang ada operasi. Ya sesekali itu tidak apa-apa, tapi prioritas hidup kita itu harus jelas di hadapan Tuhan. Taat kepada Tuhan itu sangat penting sekali. Amin. Ya, ini menggugah comfort zone saudara mungkin, tapi inilah yang Tuhan mau kita dengar. Filipi 2 ayat 12. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Coba kata senantiasa. Kamu senantiasa taat. Senantiasa itu bahasa Indonesianya adalah selalu. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku hadir, waktu Paulus masih ada di Jemaat Filipi. Enggak hadir pun aku mau kamu tetap taat. Itu Paulus maunya kayak gitu. Mari kita hidup sama-sama taat kepada Tuhan dengan konsisten. Ada peribahasa mengatakan little obedient is disobedient. Jadi kalau mau obey, ya obey fully. Consistent obeying the Lord. Coba lihat diri kita masing-masing dalam area mana yang kita masih mesti improve. Mari kita sama-sama improve biar kita makin taat di hadapan Tuhan. Yang keempat, saudara mesti konsisten dalam melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan. Di gereja kami itu hampir semuanya melayani, ada yang nyambut jemaat, ada yang, jadi semuanya itu pelayan. Waktu di tiap tahun tuh kami suka bikin acara namanya Servant Appreciation, jadi kita ada dinner bersama, gereja yang tanggung biayanya untuk appreciate semua pelayan. Waktu saya hitung-hitung, ini mah hampir semua ya melayani. Kan saya gak mau beda-bedakan dong antara yang main keyboard sama yang nyambut jemaat, kan sama-sama melayani, ya kan? Akhirnya udahlah kita bikin buat semua yang gak melayani jadi tertarik untuk melayani. Jadi akhirnya kita buat seperti itu. Dulu-dulu enggak ya, pokok dulu-dulu mungkin 35 orang yang melayani apa saja, mimbar yang kelihatan tidak kelihatan. Nah saudara di sini semua masih perlu banyak pelayanan ya. Siapa di sini yang melayani Tuhan, angkat tangan. Apa juga ada bentuknya? Angkat tangan. Ini pada hidup apa pada ngantuk apa sih? Pak Kom, lain kali jangan sebutkan makanan yang akan disajikan. Ini mereka pikirannya ke bihun, soun, mie, kue tiaw. Benar kata firman Tuhan, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi juga dari kue tiaw, mie, bihun dan lain sebagainya. Ya, siapa yang melayani Tuhan? Nah, kalau ada yang belum, please hubungi Pak Fajar. Ya, yang selalu menyingsing setiap pagi, hubungi Pak Kom, Pak Rusdi, melayani Tuhan secara konsisten. Saudara, melayani itu melatih karakter kita loh. Ini main musik nih bisa berantem nih antara pemain keyboard sama pemain bass, bisa. A minor, enggak ini enggak A minor, D minor, A minor. Udah lu aja yang main sono, gua gak mau. Itu sering terjadi kayak gitu. Ya, saya kan pemain musik juga. Dulu saya kalau main keyboard nih ada yang salah, itu muka saya lain. Gitu. Jemaat ada yang ngomong, kok Dede nggak boleh kayak gitu, jelek tuh kelihatannya di bawah. Akhirnya saya rubah. Sekarang lu mau salah mau enggak, bodo amat dah.
Yang penting musik jalan gitu. Karena berdebat nggak ada habisnya, yang penting kita melayani Tuhan. Ya kan? Bukan berarti yang skillnya ini nggak bisa ditambah ya, tambah lah gitu. Bukan, maksud saya gini, kalau kita melayani kita jadi belajar. Oh si dia ini orangnya kayak gini, ya kan? Coba tuh masak-masak ibu-ibu kita hari ini masak mie ya. Ada yang pakai bakso, ada yang nggak pakai bakso. Ih, kok mie-nya nggak pakai bakso? Pelit lu, nggak ada isinya gitu. Ibunya tersinggung. Gue nggak mau masak mie lagi pokoknya. Udah, ya kan? Soal bikin apa deh, sop yang satu pakai tomat, yang lain nggak pakai tomat. Ih, kalau saya masa nggak pakai tomat, saya pakai tomat. Soal tomat berantem, saudara. Nah, melayani itu bisa mengasah kita. Jadi kalau ada riak-riak kayak begitu, udahlah, jangan give up. Mari kita saling saling mengerti satu dengan yang lain. Tetap konsisten melayani pokoknya. Ya, benar ya, amin. Mari terlibat pelayanan, karena kami di gereja kami juga struggle, kami perlu pemain drum. Jadi saya mesti minta tolong kadang, yuk minta tolong dari gereja lain untuk bisa bantu kekurangan pemain drum. Nanti tolong minta nomor teleponnya ya. Kalau bisa sekali-kali bantu. Kan pagi masih ada waktu. Iya. Rumahnya di mana kamu? Hah? Blacktown? Hah? Beneran? Oh enggak. Kirain. Saya udah seneng aja. Ya senang bisa Bapak Ibu. Karena udah jam segini saya mesti kasih ketawa-ketawa sedikit-sedikit ya. Iya, ada yang beberapa gereja membantu kami karena kami kekurangan pemain drum. Tapi saya bilang ya kalaupun sampai nggak ada, saya masih bisa main single keyboard yang ada itu, yang ada musiknya duk duk dak gitu. Tapi kan nggak bisa semangat lah, lebih dari pemenang tuh nggak bisa kayak gitu. Kalau yang keyboard kan chordnya ketukannya udah begitu-begitu aja. Ya, tapi nggak apa-apa, yang penting jalan. Karena hadirat Tuhan tanpa ada musik pun dia ada. Amin. Jadi musik saudara itu nggak berarti kalau saudara melayani hanya untuk show off misalnya. Enggak, baik. Tapi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya lihat Pak Iwan tadi main bassnya tuh, waduh luar biasa. Wah, semangat sekali. Itu baru melayani Tuhan, luar biasa. Ada apa ya, merasakan gitu, menikmati pelayanan. Jangan gara-gara, aduh gue lagi. Please jangan berhenti melayani Tuhan. Enggak semua harus tampil di sini. Ya, enggak semua orang bisa nyanyi, ya. Saya nafas aja fales Pak. Udah jangan nyanyi di sini, saudara, yang lain lah, vacuum kayak atau yang lain. Ini ayatnya, pas sudah tahu ayat ini ya. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dengan jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua yang melayani Tuhan apapun bentuknya, termasuk memberikan saya air minum, di hadapan Tuhan akan ada upahnya. Amin. Jangan seperti orang ini ya, waktu remaja dia ditanya sama pendeta, kamu kan bisa main musik, ayo melayani Tuhan. Pak, nanti deh Pak, saya masih mau masuk SMP Pak, habis ujian Pak ya, oke. Selesai SMP juga sama, ayo melayani. Pak, nanti Pak habis masuk SMA deh Pak ya. Terus sampai kuliah, ayo melayani Tuhan. Pak, saya ini belum kerja, dapat kerja dulu ya Pak, baru saya melayani Tuhan. Oke, udah dapat kerja. Nah, katanya udah dapat kerja, ayo melayani Tuhan. Aduh Pak, saya belum menikah, nanti waktu menikah dulu ya Pak. Gitu. Udah menikah, nah ini udah menikah, ayo dong melayani Tuhan. Aduh Pak, saya ini belum punya anak Pak. Nanti punya anak dulu. Wah udah punya anak. Pak, ayo mau melayani Tuhan. Udah bapak sekarang dipanggilnya. Pak, ayo melayani Tuhan. Pak, aduh anak susah bangun Pak, gak bisa saya. Nanti aja deh tunggu anak-anak besar. Udah anak-anak besar, Pak, aduh anak saya lagi mau menikah. Gak bisa, nanti kalau dia udah menikah baru gitu. Sampai akhirnya udah 70 tahun. Pak, ayo melayani Tuhan. Bapak, apalah gunanya saya sudah tua begini. Asam urat tinggi, diabetes, darah tinggi, nggak ada bisa yang saya lakukan lagi. Saudara, selama masih ada kesempatan, layanilah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, ya kan? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan tunggu nggak kuat lagi, nggak bisa, saudara. Ya, mari layani Tuhan dalam segala yang kita bisa lakukan. Dan yang terakhir,
Yang terakhir kita mesti konsisten dalam bertumbuh terus dalam kehidupan rohani kita. Efesus 4 yang tadi kita sudah belajar ya, ayatnya yang waktu tadi di depan kita sudah belajar, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala. Oh sorry, ini beda ya, ayatnya beda dengan yang tadi. Jadi saudara mesti terus bertumbuh tanpa berhenti. Nah, tumbuhan itu konsisten loh, bertumbuh dia. Ya, ada masa-masanya dia harus berbuah, ada masa-masanya menghasilkan bunga dan lain sebagainya. Kita sebagai manusia pun harus bertumbuh. Coba lihat hidup saudara, apakah tahun lalu saudara lebih dewasa tahun ini dibanding tahun lalu? Mari kita bertumbuh sama-sama ya. Jangan mudah tersinggung deh jadi orang ya. Kalau di gereja mudah tersinggung itu nanti saudara nggak enak jadinya. Kalau ada persoalan pecahkan secepatnya. Amin. Ya, saya di gereja itu ada seksi pemerhati. Seksi pemerhati ini memperhatikan gerak-gerik jemaat. Maksudnya bukan dandanannya diperhatikan, bukan. Maksudnya saya itu kalau ada konflik kasih tahu saya buru-buru gitu. Jadi kita bisa selesaikan. Jangan dibiarkan kok susah sih? Escalate ya. Apa? Sudah terlanjur berkembang akhirnya udah too late. Jadi kalau ada problem kasih tahu saya, om, tante ya please. Jadi dia buru-buru lapor, kemarin tuh si itu sama sini. Lalu saya samperin dua-duanya, ayo kita damai, udahlah untuk apa gitu. Nah jadi saudara enak gereja itu seperti itu saudara. Kita mau bertumbuh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bertumbuh bersama itu pentingnya gereja, pentingnya persekutuan. Kalau saudara hanya ibadah online gak bisa kayak gitu. Ya di samping kalau online emang bisa makan dapat bihun, gak dapat. Ya. Cuma ditunjukin nih gambarnya online, nih, bihun, enak loh bihun. Saudara cuma, aduh enak juga. Makanya datang, bukan soal itunya, ini soal itu kan makanan jasmani. Ini makanan rohani yang jauh lebih penting. Jadi yang ini Pak Kom take away aja buat saya semua. Yang lain gak usah. Ya, saya bercanda ya saudara. Dan yang terakhir, ini benar-benar ayat terakhir. Dan dari ayat ini akan berkembang, ada 7 poin lagi yang saya akan sampaikan. Enggak, ini terakhir. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan dan Tuhan kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari konsisten dalam firman Tuhan, mari konsisten dalam doa, mari konsisten dalam ketaatan, mari konsisten dalam melayani Tuhan, dan mari konsisten dalam pertumbuhan rohani kita. Saudara diberkati? Saudara diberkati? Amen. The one that got translation, did you get the message ya? Wah, bagus. Wah, ya, bagus sekali. Saya juga bisa ngomong seperti itu. Itu mengingatkan saya pada film Sepitung waktu itu ya. Zaman Belanda kan film Pitung begitu, yang ibu-ibu. Nah ini ya, kesimpulannya. Bapak Ibu, saya terbatas walaupun saya sambil bercanda karena saya tahu Bapak Ibu capek. Tapi please jangan ingat yang bercanda-bercandanya saja ya. Karena pernah waktu itu ya ada cerita, saya kasih joke mengenai hari Valentine itu. Yang diingat itunya. Pak Dede khotbah apa? Itu tuh yang Valentine, sampai dia nanya, Dek itu cerita yang lu bener kayak gitu. Yang diingat yang joke-nya. Saya sambil joke ini biar saudara refresh gitu. Sudah capek seharian. Saya mau poin-poin ini diingat. Bawa pulang, lakukan. Please ya. Baca firman. Mulai berdoa. Taat senantiasa. Melayani Tuhan. Lalu mari bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Bergandengan tangan kita siap menyambut kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar pada sore hari ini. Tuhan terima kasih firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak berubah dan tidak pernah salah. Kami bersyukur kami diingatkan pada hari ini menjadi pribadi yang konsisten. Kami harus konsisten dengan firman Tuhan, konsisten dalam doa, konsisten dalam ketaatan, konsisten dalam melayani Tuhan, dan konsisten dalam pertumbuhan kami. Tuhan tolong kami semua agar kami menjadi pribadi yang konsisten di dalam Tuhan. Memberkati setiap pribadi yang sudah hadir pada sore hari ini. Kalau yang datang dengan sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang datang dalam beban berat, dalam masalah, dalam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan pasti menjawab doa-doa kami.
Kalau ada jemaatmu yang tidak bisa hadir juga karena sakit dan karena hal yang lain, Tuhan tolong agar mereka di minggu-minggu yang akan datang bisa kembali beribadah dengan kami. Tuhan berkati Bapak Rusdi dan Ibu Yoki sebagai gembala sidang dan juga seluruh tim pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati mereka. Biar pelayanan mereka Tuhan perhatikan, kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, sehingga gereja ini terus makin maju dan berkembang, menjadi berkat di tengah-tengah komunitas Indonesia di daerah Campbelltown pada khususnya dan Sydney pada umumnya. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dan ajar kami menjadi pelaku-pelakunya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Ambil contekan dulu. Oke, terima kasih Pastor Dede atas firman-Nya yang menguatkan. Apakah kalian semua terberkati atau ketiduran? Kalau enggak ketiduran, coba diingat-ingat ada 5 tadi. Konsistensi, apa itu semuanya? Oh, tutup dulu. Oke, yang masih ingat siapa? Ini aku ada contekan, tapi bukan. Oke. Firman, doa, taat, melayani, hebat 100%. Enggak ada yang tidur. Itu buktinya, Pastor Dede. Amin. Terima kasih atas berkatnya. Oke. Sekarang kami akan tutup dengan doa dan juga tutup dengan berkat doa. Sesudah itu kita akan menyanyi lagu terakhir, yaitu Kami Muji Kebesaran-Mu. Saya enggak lama-lama, kalau Rusdi biasanya lama, saya enggak bisa berdoa. Tapi ya asal doa aja ya. Tuhan mendengarkan apa yang kita di dalam hati kita. Yang penting itu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu dan Roh-Mu yang kudus yang telah membantu kita mengerti akan firman-Mu di hari ini. Kami merasa terberkati Tuhan dan kami merasa kami mendapatkan dorongan untuk dapat lebih lagi konsisten terhadap firman-firman, ketaatan, pertumbuhan, dan juga doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus akan selalu mendorong kami, memberi kami semangat, dan akan membuat kami anak-Mu yang setia dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pendeta Pastor Dede agar Tuhan juga memberkati pelayannya Tuhan. Berilah dia semangat yang berkobar-kobar dan jadikanlah dia anak-Mu yang setia untuk membawa firman-Mu dan selalu bersemangat untuk sebagai saluran berkat dimanapun dia berada dan apapun yang dia lakukan ya Tuhan. Juga berkatilah istrinya Grace dan juga semua anggota keluarganya agar mereka dapat mendapatkan pertumbuhan rohani dan jasmani yang bagus dan juga mereka Tuhan akan mencukupin kebutuhan jasmani dan rohani mereka juga. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami semua ya Tuhan. Saudara-saudara, saya ajak Anda untuk mengangkat tangan Anda untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkatilah semua usahamu dan keluargamu, berkatilah semua cucumu dan pekerjaanmu dan juga pengeluaran dan pendapatanmu agar kamu terus berhidup berkecukupan. Diberkatilah dengan masa depanmu dan juga pelayananmu di masa depan dan juga sertailah Roh Kudus akan menyertai Anda semua untuk selama-lamanya sampai Tuhan datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang terberkati, nama yang penuh mujizat, nama yang ajaib, nama yang dahsyat, kami alaskan semua doa-doa kami pada hari ini. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib
kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas walaupun mungkin tinggal beberapa jam. Jangan lupa sekarang saya akan mendoakan yang ulang tahun yang ada di sini. Bisa maju.